Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian sunnah. Semoga Allah senantiasa menambah kekuatan iman dan Islam kita, menambah ilmu kita, dan menjadikan kita semua sebagai fuqaha, orang-orang yang paham agama, seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bil 'abdi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka yang dilakukan Allah adalah yufaqihu fiddin. Allah menjadikan hambanya faqih, hambanya paham dengan agama. Nah, inilah yang kita lakukan, yaitu berupaya untuk memahami petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga kita semua insya Allah bisa menjadi hamba Allah yang fuqaha, yang faqih, yang paham agama. Selanjutnya saya mohon maaf ya, karena harus pakai masker. Saya itu ternyata menjadi sensitif ya, karena imunnya melemah, tidak seperti bapak-bapak yang insya Allah kesehatannya masih bagus. Nah, jadi kalau ada bapak-bapak yang batuk-batuk, mungkin yang lain nggak tertular, tapi saya paling cepat untuk tertular. Sehingga karena itu saya terpaksa harus menggunakan masker. Ya, itulah ya, cobaan dari Allah, dan semoga cobaan itu semuanya membawa hikmah dan mendatangkan banyak pahala. Untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis nomor 1538. Ini ada nomor aplikasi, dan nomor aplikasi ini sayang sekali beda dengan nomor yang di kitab Bulughul Maram. Hadis 1538, An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibni Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, kenapa keduanya? Yaitu anhuma, karena Ibnu Umar dan bapaknya yaitu Umar adalah orang-orang yang beriman, sehingga sebutannya radhiyallahu anhuma. Kalau bapaknya orang kafir, maka disebut radhiyallahu anhu ya. Jadi kalau dua-duanya beriman, anhuma. Qala Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya tambahkan lagi, yaitu hadis
1839 wa an Abi Mas'ud, yaitu dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nabi bersabda, sesungguhnya apa yang didapati oleh manusia dari ajaran kenabian yang pertama atau yang terdahulu adalah idza lam tastahi, kalau kamu gak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa saja semau kamu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa kalau orang nggak punya malu itu bisa melakukan apa saja, ya, karena malu itu bagian daripada iman. Nah, kalau orang nggak punya malu, ya sudah, melakukan apa saja dia nggak malu. Saya suka mengamati orang-orang yang bersalah. Ada copet, ada koruptor. Yang saya merasa aneh, yang namanya copet itu kalau tertangkap, dia berusaha menutup wajahnya atau menutup kepalanya dengan baju. Tidak ingin, ya, wajahnya difoto oleh wartawan. Tapi yang namanya koruptor, Masya Allah, ya, mereka berdiri di di teras KPK dengan seragam oranye, ya, mereka bisa tersenyum ke kanan, ke kiri, padahal dia baru mencuri uang rakyat miliaran. Sedikit pun tidak ada rasa malu, ya. Jadi masih bisa ngubar senyum kemana-mana. Ini bedanya koruptor dan copet. Nah, kalau koruptor kita itu memang sudah kehilangan rasa malu, lalu hukum Indonesia juga membolehkan orang yang pernah menjadi orang yang pernah dimasukkan ke penjara boleh mencalonkan diri menjadi apa saja, termasuk caleg, cagup, calon menteri, dan mungkin juga calon presiden, ya. Itu hukum kita. Nah, kalau sudah begitu, apa jadinya negeri ini? Saya tahun berapa itu? Mungkin sekitar tahun 97 di Jepang, mengikuti berita di TV, ada seorang, ya mungkin untuk di Indonesia tingkat bupati lah, ada seorang bupati korupsinya itu kalau saya hitung, untuk beli mobil yang mewah, bukan paling mewah, ya, mobil yang mewah. Mobil mewah itu misalkan
Porsche atau Ferrari ya, hanya dapat ya kalau nggak salah dapat dua mobil mewah itu oleh pemerintah Jepang. Sebentar-sebentar wajahnya itu dinampakkan di TV. Jadi karena punya rasa malu, karena nggak sanggup, dirinya selalu dipermalukan, ujung-ujungnya harakiri, bunuh diri. Ya, itu seorang pejabat di Jepang korupsi hanya ya mungkin cuman 10 M lah. Korupsi cuman 10 M itu sudah malunya luar biasa. Akhirnya dia bunuh diri. Coba di kita. Ini terakhir ini ada kasus pembelian pesawat tempur bekas dari Qatar, dan kabarnya ada korupsi yang luar biasa, hampir 1 triliun. Itu biasa-biasa aja. Ya, pelakunya bahkan juga belum ada proses sehingga pelakunya bisa joget-jogetnya. Itulah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah enggak punya malu, maka lakukan apa saja. Artinya kamu bisa melakukan apa saja, bisa melakukan kejahatan yang manapun. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa malu. Nah, inilah yang bahaya. Oleh karena itu, ketika iblis menggoda Adam dan Hawa, apa yang dilakukan iblis adalah menelanjangi Adam dan Hawa. Tiba-tiba saja pakaiannya lepas, hilang. Tapi Adam dan Hawa masih punya rasa malu. Diambillah daun dari taman surga, lalu menutupi kemaluannya, ya, karena punya rasa malu. Tapi orang-orang yang nggak punya rasa malu itu melakukan apapun nggak malu. Mungkin kalau di Eropa dia ikut-ikut ke klub nudis, ya, orang-orang yang telanjang bulat tanpa ada rasa malu. Ya, malunya sudah hilang. Dan kalau malu sudah hilang, maka orang bisa melakukan kejahatan apapun. Oleh karena itu, termasuk kewajiban kita mendidik anak-anak kita, mendidik generasi muda kita, adalah mendidik agar mereka mempunyai rasa malu. Dan ya tadi dikatakan rasa malu itu bagian daripada iman. Dalam hadis lain dikatakan bahwa orang yang tidak akan diampuni oleh Allah ada mujahir. Mujahir itu apa? Mujahir itu orang yang membuka diri
dirinya melakukan dosa besar, tapi malah diceritakan ke teman-temannya. Oh, tadi malam saya ikut judi, menang, dapat 1 M. Bangga dia, bangga lalu cerita kemana-mana. Padahal apa yang dilakukan ini adalah durhaka, melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau anak-anak muda yang naksir kepada bunga desa, lalu berlomba-lomba untuk mendapatkan. Begitu dapat, dengan bangganya dia cerita, sudah tidur sama dia, Masya Allah ya, melakukan dosa besar, zina, tapi malah cerita kemana-mana. Makanya Allah tidak mau mengampuni dosa orang yang mujahir, orang yang melakukan dosa-dosa besar akan tapi tidak punya rasa malu, malah cerita ke sana kemari. Begitu juga orang yang mujahir itu boleh diceritakan, ya, ada aib-aib yang kita wajib tutupi. Tapi kita mau menutupi gimana, orangnya sendiri udah cerita. Nah, inilah sayang sekali negeri kita ini banyak orang-orang yang sudah kehilangan rasa malu ya. Kita hanya berharap kasih sayang Allah. Semoga Allah memberi kita semua pemimpin yang baru, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang adil, menegakkan kebenaran, dan membawa rakyat Indonesia pada kehidupan yang selamat, bahagia dunia dan akhirat yang kita inginkan. Nah, kemudian hadis berikutnya yaitu hadis 1540 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wal mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Orang yang beriman dan kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi semuanya, apakah mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah, itu semuanya baik. Yakhris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kamu selalu mengutamakan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan hendaklah kamu selalu minta tolong kepada Allah. Wala tajaz. Dan jangan pernah merasa lemah. Fa in asabaka syai', dan kalau kamu terkena musibah apapun, fala takul, maka jangan berkata lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya saja aku melakukan yang itu, maka tentu akan begini dan begitu. Walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah qadarallah, semua sudah ditakdirkan Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang
Allah inginkan pasti Allah lakukan. Fa inna lau taftah amal syaitan. Sebab ucapan lau, ya, lau itu andai saja, ya, andai saja itu lau. Orang yang mengatakan lau itu membuka perbuatan setan. Akhraja Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari pesan Rasulullah SAW, yaitu pertama, al-mu'min qawi khair wa habbu ilallah. Orang yang beriman dan dia kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Apa maksudnya? Maksudnya orang itu beriman, tapi di samping beriman dia mempunyai kelebihan lain. Dia kuat. Kuat itu bisa dalam hal apa saja. Dia kuat misalnya kaya raya, sehingga kalau ada orang perlu bantuan untuk membangun masjid, dengan mudah dia memberikan bantuan sehingga masjid bisa diwujudkan. Nah, ini orang kaya yang kuat. Apa yang kuat? Ekonominya kuat. Ada orang kaya, orang mukmin, ilmunya kuat. Ya, dia seorang ulama. Dia tempat bertanya siapapun yang punya masalah, pergi kepadanya untuk mencari solusi. Ya, orang beriman tapi ilmunya kuat. Ada orang yang beriman yang fisiknya kuat. Itu juga baik dan lebih dicintai Allah daripada orang yang beriman yang fisiknya lemah, sakit-sakitan. Nah, yang fisiknya kuat, dia bisa ditugaskan untuk mengatur masalah keamanan misalnya. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar selain punya iman, kita juga punya kelebihan kekuatan. Entah kekuatan itu di bidang apa saja yang bisa kita pelajari. Dan itu lebih baik daripada orang yang beriman yang lemah. Tapi semuanya baik. Yang lemah tadi maksudnya bukan lemah imannya, tapi imannya kuat. Tapi dari sisi ekonomi dia lemah. Dari fisik lemah. Dari sisi-sisi lain selain keimanan dia lemah. Nah, orang beriman yang lemah itu juga dicintai Allah. Ya, sebab dia menjadi lemah itu juga karena takdirnya memang seperti itu. Ya, nggak bisa dirubah. Tapi kalau kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi orang yang beriman dan kuat dalam bidang apapun, maka itulah yang dicintai oleh Allah. Lalu Nabi berpesan, ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kamu berusaha untuk mengutamakan apa yang bermanfaat bagimu. Ya, jadi kita melakukan apa-apa itu harus kita lihat yang bermanfaat untuk kita itu apa. Ya, kita menghabiskan umur, menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu
yang kita lakukan ternyata sekedar hobi melukis. Padahal kita menghabiskan berjam-jam tiap hari untuk hobi melukis. Coba kalau hobi melukis itu kita ganti dengan mempelajari agama, mempelajari Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau pergi meninggalkan rumah untuk belajar satu ayat itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Ya. Jadi mempelajari ilmu agama itu luar biasa. Kenapa bisa lebih dari kebaikannya lebih daripada sholat 100 rakaat? Karena orang sholat 100 rakaat kalau tidak didasari ilmu yang benar, bisa saja sholatnya tersalah-salah. Contoh, orang yang hobi sholat ngebut, ya, rukuknya cepat, sujudnya cepat, iktidalnya cepat. Orang yang semacam itu tidak ada gunanya dia sholat. Biar sholat 100 rakaat nggak ada pahalanya. Dasarnya apa saya katakan itu? Karena Rasulullah SAW pernah duduk di masjid, lalu ada sahabat masuk, lalu sholat tahiyat masjid 2 rakaat cepat, kemudian selesai salam langsung menuju Nabi kasih salam. Nabi langsung menjawab, wa alaikas salam farji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, alaikas salam farji fasalli fa innaka lam tusalli. Artinya ya, menjawab salam tadi, tapi langsung bersabda, kembalilah kamu, sholat lagi, tapi kamu belum sholat, baru sholat 2 rakaat. Itu sampai terulang 3 kali. Setiap selesai sholat dia ke Nabi kasih salam, jawabannya sama, alaikas salam farji fasolli fa innaka lam tusolli. Nah, akhirnya setelah 3 kali orang itu menyerah. Rasulullah, itu yang bisa aku lakukan, maka ajarkanlah kepadaku sholat yang benar. Nabi pun lalu mengajarkan, kalau kamu sholat maka berdirilah kamu sehingga kamu tumakninah dalam berdiri, lalu rukuklah sehingga kamu tumakninah dalam rukuk, lalu iktidallah, ya, semuanya oleh Nabi diperintahkan tumakninah. Sujudlah sampai kamu tumakninah sujud. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu artinya tenang. Tenang itu seperti apa? Ya, kita lihat aja bacaan yang diajarkan Nabi kita. Kalau kita sujud apa bacaannya? Kalau kita rukuk apa bacaannya? Nabi mengajarkan kita bacaan rukuk. Itu yang paling pendek adalah Subhana Rabbiyal Azim. Itu bacaan paling pendek. Bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la. Nah, sekarang kalau kita sujud, dahi kita ada di lantai mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, kita perlu berapa detik itu? Ya, paling enggak kita ya di dahi di lantai itu perlu beberapa detik sampai kita bisa mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Itulah batas minimal tumakninah.
sekarang ini apalagi sebentar lagi tarawih, terkenal. Kebetulan itu terjadi di dekat desa saya di Kediri, pesantren yang menunjukkan sholat tarawih 23 rakaat itu hanya perlu waktu kurang dari 1/4 jam, sekitar 13 menit atau berapa. Bahkan itu ada filmnya tuh di ini Indosat, sholatnya cepat sekali. Yang namanya sujud itu benar-benar seperti ayam mematuk jagung, itu cepat sekali. Apa yang dibaca? Itu yang namanya tidak tumakninah. Dan kalau tidak tumakninah, oleh Nabi dikatakan fa innaka lam tusolli, kamu tidak sholat. Nah, jadi apa gunanya kita sholat banyak rakaat tapi cepat-cepat dan meniadakan tumakninah. Ya, jadi enggak ada ilmu orang bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya banyak pahala padahal pahalanya hilang. Tapi kalau punya ilmu, kita melakukan sesuatu meskipun sedikit, tapi insya Allah yang sedikit itu diterima oleh Allah. Ya, jadi kembali pada pesan Rasulullah SAW tadi, hendaklah kita fokus pada sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Termasuk juga petunjuk Allah di dalam Al-Quran, yaitu alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bahwa orang yang beriman itu sifatnya yattabi'una al-qawl, yastami'una al-qawl, mendengarkan ucapan-ucapan, omongan-omongan yang baik, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti yang terbaik. Ya, jadi contoh adalah kita punya uang 50.000. Uang 50.000 itu bisa kita hadiahkan biasa saja. Oh maaf, waktunya masih ada, sudah habis. Kalau gitu izin ini ya, apa itu kita azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Ya.
ihris ala man yanfa'uka. Hendaklah kamu fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jadi manfaat bagi kita. Manfaat itu kalau bisa dunia akhirat. Kalau nggak bisa minimal manfaat akhirat. Bahwa sesuatu yang kita lakukan itu bermanfaat untuk akhirat kita. Syukur-syukur dulu akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Kemudian wasta'in billah. Hendaklah kamu selalu minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah itu ada sesuatu keharusan, suatu pertanda bahwa kita perlu kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita pagi dan sore membaca doa, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah keadaanku secara keseluruhan. Birahmatika astaghits, aku mohon curahan rahmatmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah keadaanku secara keseluruhan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan pernah engkau biarkan aku bertawakal pada diri sendiri meskipun hanya sekejap mata. Bertawakal, pasrah. Kita ini harus pasrah kepada Allah. Jangan pernah pasrah pada diri sendiri. Pasrah pada diri sendiri itu contohnya apa? Contohnya kita punya anak cerdas. Nah, dia meskipun jarang mau menelaah buku, tapi kalau ujian dia dapat nilai yang bagus, nilai yang tinggi. Suatu ketika kita nasihati, nak cobalah sholat tahajud, mohon pertolongan kepada Allah agar ujian akhirmu ini benar-benar lulus dengan nilai yang baik. Nah, lalu anak itu merasa nggak perlu minta tolong kepada Allah. Saya setiap kali ulangan bisa menjawab semua soal. Jadi dia sudah tawakal pada otaknya sendiri. Atau orang yang mempelajari bermacam-macam ilmu bela diri di malam hari, di mana di tempat itu tidak aman, dia keluar rumah tanpa berdoa karena dia yakin ada penjahat seperti apapun dia bisa mengatasi. Ini contoh dari tawakal pada diri sendiri. Ini diharamkan oleh Islam. Makanya wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan pernah Engkau biarkan aku pasrah, tawakal pada diri sendiri meskipun sekejap mata. Artinya kita itu baik untuk waktu lama ataupun untuk sekejap mata harus selalu tawakal kepada Allah. Asta'in billah, ya, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan kamu jangan pernah merasa lemah. Jadi rasa lemah itu yang harus kita perangi dari diri kita. Lemah untuk
sholat subuh sehingga sholat subuhnya kesiangan terus, atau lemah untuk pergi ke masjid, lemah untuk melakukan amalan-amalan memperjuangkan Islam, lemah. Kita nggak boleh lemah. Kita harus berusaha untuk kuat. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajiz, dari lemah, wal kasal, dan malas. Ya. Jangan sampai rasa lemah dan rasa malas itu menghinggapi diri kita. Tentu itu semua harus dengan dilatih ya, dengan menolak segala bentuk yang bermakna lemah ataupun bermakna malas. Lalu wa inna sabaka syai' fala taqul la anni fa'altu kana kada wa kada. Dan janganlah engkau apabila kamu mendapat musibah lalu kamu mengatakan seandainya aku tadi begini, tentu hasilnya begini. Contohnya apa? Contohnya kita mau pergi keluar kota naik motor. Kemudian begitu kita berangkat pakai motor, kecelakaan sehingga kaki kita patah. Lalu kita mengatakan, seandainya saya tadi mau tinggal di rumah seperti yang dinasihatkan ibuku, tentu ini enggak terjadi. Tentu kakiku tidak akan patah. Ini kita nggak boleh berkata begitu. Ketika suatu musibah sudah terjadi, ya, karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahwa kaki kita harus patah, itu sudah takdir Allah, sudah terjadi. Oleh karena itu, kalau sudah terjadi, ucapan kita adalah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Qadarallah, Allah sudah mentakdirkan. Dan kalau Allah menghendaki apapun, Dia lakukan. Ya, karena Allah Maha Kuasa. Jadi itu sudah takdir dari Allah. Suatu yang sudah terjadi, ya udah. Ya, kenapa? Fa inna law tafta amala syaitan. Karena kata-kata law, seandainya aku tadi begini, seandainya. Itu kata Nabi membuka amal setan. Apa amal setan? Yaitu menyesatkan kita. Ya, kalau kita katakan seandainya tadi saya mau disuruh ya di rumah saja, tentu kecelakaan ini enggak terjadi. Kalau orang mengatakan itu seolah-olah takdir dari Allah itu bisa kita atur. Ya, padahal apa yang dimaukan Allah itu wa ma syaa fa'al. Apa yang dikehendaki Allah pasti Allah kerjakan, Allah realisasikan. Gak ada yang bisa mencegah. Ya, kalau kita habis sholat, kita diajarkan zikir, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta. Ya, Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah
lima ataita, untuk apa yang engkau berikan, wala mu'ti lima manata, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau mengendaki bahwa sesuatu itu tidak terjadi. Ya, jadi takdir Allah tidak ada yang bisa mengatur. Ya, itu terakhir ada hadis 1540. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan kita akhiri